Oh gitu. Ya seperti itu. Ngomong-ngomong udah menikah belum ini Ustadz? Sembahku lah. Oh, oh belum ya? Insya Allah tahun ini. Oh tahun ini. Ya syukurlah. Semoga. Ya, sebelum menikah, saya harap bisa perkenalkan datang ke sini dulu calon. Insya Allah ya. Insya Allah. Oh, udah calon. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Namanya siapa namanya? Ya sebenarnya layaknya kamu menganggap dia sebagai guru, ya paling ora ada lah yo memperkenalkan hal baru yang mungkin akan kamu. Oh, buri kamera pula. Orang anak Ya wis, itu tidak boleh dipublikasikan. ranah pribadi. Itu ranahnya urusan batin dan pribadi ya teman-teman ya. Mungkin lebih baik alangkah serunya Supre. kayak gini baik. Padukan ilmu alam, didikan alam liar dengan ilmu di pondok pesantren. Ya. Itu kayaknya seru ya. Sangat seru. Ah? Ya. Seru. Iya kan? Kayaknya mungkin seru. Apakah ada kesamaan dengan dia yang dia pelajari dan yang kita pelajari? Iya, sedangkan kami semua sepakat, khususnya tim Gase, ya, kita tidak memiliki naskah, bukan naskah, apa mas? Teori ya, Ilmu Sanad keilmuan. sanad keilmuannya, namun kita memang belajar melalui tadabbur dengan alam langsung. Kita sering mendapatkan pelajaran memang dari gerak-gerik alam semesta yang selalu bercengkrama ketika kita di hutan. Ya. Betul sekali. sedangkan ilmu tadabbur alam setiap individu menangkapnya berbeda. Berbeda-beda. Namun kita, Sedangkan kalau kayak Mas Saad di pondok pesantren, apa yang diajarkan oleh guru, ya materinya itu, gitu maksudnya loh. ya. Sudah dijelaskan apa maksudnya. Ya wis, mau bagian Tanya apa, Dok? Coba. dimulai dari kamu mas. Jenengan dulu Mas, yang mengeluarkan tema. Ya, anu orang tayang dia. Di dalam pondok apakah ada pelajaran hikmah? Ada. Bahkan itu termasuk kurikulum wajib. Hikmah kurikulum wajib. Ya. Contoh yang diajarkan di dalam pondok. Pasti masuknya dalam muamalah. Contoh, ada perilaku santri yang tidak sesuai lah. Ya, Nah, kenapa dia kok bisa melakukan hal yang tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai mencerminkan diri itu santri? ya. Di situ kita bingung kalau menilai tanpa guru. Nah, di situ kita konsul pasti dengan ya ibarat kata kayak kiainya di situ dijelaskan banyak hal termasuknya yaitu ilmu hikmah, bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita cara menanggulani, kemudian ya agar tidak seperti itu, apa yang kita bisa ambil dalam kejadian tersebut. Oh, berarti sebab akibat hikmahnya ya. Ya, Ya. Kalau al-hikmahnya, kalau al-hikmahnya itu kan lebih ke teori paling ya. oh teori. Contoh yang diajarkan di pondok, teorinya seperti apa? Ya, mungkin kalau misalnya kita ambil yang umum aja ya. Umum. Ada namanya syariat. Ada namanya thariqat, Hakikat. makrifat dan hakikat. Ya. Semua itu tujuan utamanya kan rahmatan lil alamin. Yang dimana ketika sudah mencapai keseluruhannya, walaupun prosesnya mungkin sangat berat ya bagi individu, tapi ujung-ujungnya ketika orang itu bisa memahami makna hikmah, insya Allah bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya, itu ya. Saya belum bertanya apa enggak Mas Saad? Enggak. Ustadz ya? Mas Ustadz Saad. Mas Bella. Seperti ini Mas Saad. Saya kan sering bareng sama Mas Ganang. Kalau di hutan menghadapi makhluk-makhluk itu mengeluarkan tenaga dalamnya dengan menyebutkan lupa aku Mas. Kaf. Kaf, ha, ya, ngain sud. Nah, bahas itu. Kalau di ajaran santri makna dari kaf ha, ya, ngain sud itu seperti apa? Karena kita kan tidak mengerti maksudnya loh. Kita hanya mengetahui dan kita mengerjakannya saja.
Di dalam ilmu yang pernah kami pelajari, bahwasanya ucapan yang mungkin Mas Ganang pakai, Mas Diki pakai, mungkin teman-teman yang lain juga pakai, kaf ha ya ain sod, kita yakini itu berada dalam Al-Quran yang dimana disebut huruf muqatta'ah. Ya, bacakan. Kaf ha ya ain sod kan terdiri dari 5 kata, ya kan, yang dimana ternyata yang kami pelajari dari 5 huruf tersebut itu ternyata berkesinambungan dengan indera manusia. Jadi 5 itu adalah indera manusia. Kemudian mungkin ada namanya orang yang membahasakan, berarti orang yang punya indera keenam itu gimana? Ternyata kesemuanya itu ketika sudah bisa mensinkronisasikan dengan diri dan alam, maka ibarat kata dikasih bonus, punya kelebihan yang lain, indera keenam namanya. Dengan perwakilan huruf apa? Ya semuanya itu ketika apa namanya, ini khusus bahas yang di kaf yang ain sod ya. Mungkin kalau yang diaplikasikan sama Mas Ganang dan Mas Diki mungkin bisa nyentak, keluar angin gitu kan. Untuk kita Soalnya kan sering kali nih kalau menghadapi makhluk kita ya anjir dah. Nah, tapi kita nggak tahu tuh makna sejatinya dalam Islam itu seperti apa. Kalau kita berbicara makna sejati, huruf muqatta'ah kan tidak terdiri dari kaf ha ya ain sod juga. Ada alif lam, Alif lam mim. alif lam mim, alif lam juga ada Mas. Hmm. Alif lam gitu kan ada. Sedangkan Alif lam artinya mim. Sedangkan artinya ada yang mengatakan banyak para tafsir pasti kalau misalnya secara tekstual banyak yang diketahui banyak masyarakat, hanya Allah yang tahu. Makanya termasuk dari al-hikmah itu masuk ke teori kaf ha ya ain sod, lebih jauh lagi ternyata masuknya ke 5 panca indera. Kalau mungkin bahasa tingginya orang yang bisa mensinkronisasikan semuanya itu saraf pinealnya aktif. saraf pineal. Nah, saraf pineal Jadi peka ya. lebih peka. Kalau di sini Tahu apa Bang? peka goreng. Itu ya teman-teman ya. Memang Mas saat ini sering saya konfirmasi atas semua pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan dari alam, ya. Lalu saya tuangkan di dalam forum ya, forum kecil-kecilan, ya, untuk satu mensinkronkan, yang kedua ya harap bisa memberikan wawasan atau masukan yang kira-kira ini nggak bener ini Mas, ini bahaya, ini nafsirnya ini. Ya, karena saya kan belajarnya ya tidak ada itunya. Panduannya, Panduan. kita hanya ya, tidak mengetahui apa yang kita lihat dan apa yang kita biasa lakukan gitu. Dan lebih banyak tentang kehidupan sih. Iya nggak? Pasti. Lebih banyak tentang kehidupan daripada keilmuan masalah agama. Iya loh. Ya contohnya mengenai kejadian kemarin nih. Ya ini hanya sharing saja. Seringkali, ini sih pandangan saya, seringkali orang itu berlomba-lomba mengumpulkan hartanya untuk membangun sebuah masjid yang mewah, yang megah, yang bersih, yang berkilau, ya. Karena itu adalah rumah Allah. Ya. Dan siapapun ketika diajukan ini loh membangun masjid, ya, yang tidak ada selalu diada-adakan, ya. Sedangkan realita di kehidupan kita sehari-hari seringkali ya WC umum untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama saja sering tidak ada, ya. Setahu saya sebenarnya Gusti Allah kan tidak perlu itu toh, Ya. nah atas semua pertanyaan di kepala saya, menurutmu gimana menurutmu? Ada perkataan bahwasanya orang yang memberi makan, Nah, orang yang kelaparan itu lebih baik daripada orang yang berlomba-lomba membangun masjid. itu Ya. Jadi pada intinya sebenarnya bangun masjid baik, pasti baik. Karena untuk kemaslahatan umat lah mungkin ya. Tapi ketika ada sesuatu yang urgent, urusan muamalah, memanusiakan manusia itu lebih baik daripada bangun masjid. Walaupun embel-embelnya urusan akhirat. sama-sama. Sama-sama. Lebih diutamakan muamalahnya
atau syariatnya? gini, sebenarnya tidak bertentangan. Maksudnya gini, Kedua-duanya bagus. dua-duanya bagus. Kita kan bermuamalah itu kan sesama siapapun. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi mengambil satu contoh tempat, berarti kan satu golongan dong, hanya Ya. Islam saja. Sedangkan orang yang kelaparan apa harus Islam? Hmm. Kafir kan kita nggak tahu. Misalnya kita bantu, ini kelaparan Pak, jenengan Islam. Wah, boten. Selak mati, Mas. Iya. Ya harusnya gimana harusnya? Ya harusnya kita emang rahmatan lil alamin, harus kasih sayang kepada siapapun. Makanya ada perkataan lebih baik memberi makan orang yang sedang kelaparan daripada bangun masjid lah. Tapi realitanya di dalam kehidupan tidak seperti itu ya. Seringnya kau lihat. Ya memang